Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Siti Aisyah. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akuntansi Syariah 3B. Dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang akad mudharabah. Langsung saja ke penyampaian materi yang pertama. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari ad-darbi fil ardi yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Pengertian secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, di mana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan. Selain itu, akad mudharabah juga merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kapan sih dimulainya akad mudharabah? Akad mudharabah dimulai saat dana diterima oleh pengelola dana. Terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan dan kesempatan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah, di mana semua yang terlibat berbagi risiko, pemilik dana menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola dana menanggung risiko non-finansial. Jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah ada dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam pengelolaan investasi. Disebut juga investasi tidak terikat. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Disebut juga dengan investasi terikat. Sumber hukum akad mudharabah yang pertama Al-Quran. Ayat Al-Quran yang secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah untuk bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan yang lain lagi, mereka berpergian di muka bumi mencari karunia dari Allah. Maksud dari Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata yadaribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu pekerjaan usaha. Dan sumber yang kedua yaitu Al-Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mukrodah atau bagi hasil, dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Dan sumber yang ketiga yaitu Ijma, di mana Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan bagian. Kemudian bagian tadi dibagikan kepada oleh Al-Fadl. Rukun mudharabah ada 4, yaitu yang pertama pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, yang kedua objek mudharabah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab qabul atau serah terima, dan yang keempat nisbah atau keuntungan. Syarat akad mudharabah yang pertama pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Dan syarat yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Yang pertama, modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal harus tunai dan tidak utang. Dan yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya. Dan yang kedua yaitu kerja. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dan yang kedua, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Dan syarat yang ketiga yaitu ijab dan qabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pelaku akad yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis, atau cara-cara komunikasi.
Dan syarat yang keempat yaitu nisbah atau keuntungan. Yang pertama, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan yang kedua, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Pada prinsipnya, pengelola dana tidak boleh memudorobahkan kembali modal mudorobah. Namun jika diperbolehkan oleh pemilik dana, maka pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu, bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana. Lalu bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana? Cara menyelesaikannya adalah yang pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Dan yang kedua, bila kerugian melebihi keuntungan maka baru diambil dari pokok modal. Berakhirnya akad mudorobah. Lamanya kerjasama dalam mudorobah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudorobah dapat berakhir karena yang pertama, dalam hal mudorobah tersebut dibatasi waktunya. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Dan yang kelima, modal sudah tidak ada. Baik, mungkin itu saja yang